Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmah Salimah. Pada video kali ini saya akan melakukan simulasi konseling menggunakan salah satu teknik dalam pendekatan kognitif, yaitu teknik disfustasi kognitif dalam pendekatan REBT. Teknik ini dikembangkan oleh Albert Ellis. Menurut REBT, bukan peristiwa yang membuat seseorang mengalami gangguan emosi, tetapi keyakinan atau cara berpikir seseorang terhadap peristiwa tersebut. Oleh karena itu, tujuan teknik ini adalah membantu konseling mengenali pikiran yang tidak rasional, kemudian mengubahnya menjadi pikiran yang lebih logis dan realistis. Pada simulasi ini, saya akan menjadi konselor khusus. Yang akan dibahas adalah seorang mahasiswa yang mengalami overthinking saat memperoleh nilai ujian yang rendah. Pada tahap pertama, membangun hubungan. Biasanya tuh konselor itu menyapa seperti selamat pagi, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke ruangan konseling hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa semua yang ada ceritakan dalam sesi ini akan dijaga kerahasiaannya. Saya berharap Anda merasa nyaman untuk bercerita. Di sini saya tidak akan menghakimi, tetapi akan membantu Anda menemukan cara berpikir yang lebih sehat. Bagaimana kabar Anda hari ini? Konseling menjawab, sejujurnya saya kurang baik. Beberapa hari ini saya sering merasa cemas. Konselor menjawab, terima kasih sudah jujur. Silakan cerita apa yang sedang Anda alami. Pada tahap kedua, eksplorasi masalah. Konseling berkata, saya baru saja menerima hasil ujian, nilainya jelek sekali. Sejak itu saya sulit tidur, tidak semangat belajar, dan terus memikirkan nilai tersebut. Konselor menjawab, apa yang paling membuat Anda sedih dari peristiwa itu? Konselor berkata, saya merasa sangat bodoh. Saya takut tidak bisa lulus tanpa tepat waktu. Saya juga takut mengecewakan orang tua. Konselor berkata, saya memahami bahwa situasi ini membuat Anda tertekan. Terima kasih sudah bersedia menceritakannya. Boleh saya tahu apakah sebelumnya Anda pernah mengalami kondisi seperti ini? Konseling menjawab, pernah, tetapi kali ini rasanya lebih berat. Nah, di tahap ketiga itu adalah mengidentifikasi pikiran irasional. Konselor berkata, mari kita lihat apa yang muncul dalam pikiran Anda ketika mengetahui nilai tersebut. Apa kalimat pertama yang muncul? Konseling berkata, saya gagal, saya bodoh, saya tidak pantas menjadi mahasiswa. Konselor berkata, baik, jadi peristiwanya adalah dapat nilai rendah. Namun, yang membuat Anda sangat sedih adalah pikiran bahwa Anda gagal sebagai pribadi. Apakah itu benar? Konselor berkata, iya.
Lalu konselor menjawabnya, inilah yang disebut keyakinan dalam pendekatan LBT. Keyakinan ini yang mempengaruhi emosi kita. Pada tahap keempat, yaitu disspektasi kognitif. Konselor berkata, sekarang mari kita uji pikiran tersebut. Menurut Anda, apakah satu nilai ujian sudah cukup untuk membuktikan bahwa seseorang bodoh? Konselor menjawab, kalau dipikir lagi, sepertinya tidak. Konselor berkata, apakah Anda pernah mendapatkan nilai yang bagus sebelumnya? Konselor menjawab, pernah. Konselor berkata lagi, kalau begitu, bukankah itu menunjukkan bahwa sebenarnya Anda mampu? Konselor berkata, iya juga. Konselor berkata lagi, apakah ada bukti bahwa Anda pasti gagal kuliah hanya karena satu mata kuliah? Konselor berkata, tidak ada. Konselor menjawab lagi, kalau teman Anda mengalami hal yang sama, apakah Anda akan mengatakan bahwa dia bodoh? Konselor menjawab, tidak. Konselor berkata, mengapa Anda bisa bersikap bahwa kepada teman tetapi sangat keras kepada diri sendiri? Konselor mulai terdiam dan berpikir. Konselor menjawab, saya tidak pernah memikirkan itu sebelumnya. Konselor berkata, baik, sekarang mari kita lihat penyebab nilai tersebut. Apakah Anda sudah belajar dengan maksimal? Konselor menjawab, belum. Saya terlalu banyak kegiatan organisasi sehingga waktu belajar berkurang. Konselor menjawab, berarti penyebabnya bukan karena Anda bodoh, tapi karena persiapan belajar yang kurang. Konselor menjawab, iya, benar. Di tahap kelima, yaitu adalah membentuk pikiran baru. Konselor berkata, sekarang coba ubah pikiran tadi menjadi lebih realitas. Konselor menjawab, saya memang dapat nilai rendah, tetapi saya masih memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Nilai rendah bukan berarti saya bodoh. Saya bisa belajar lebih giat agar hasil berikutnya lebih baik. Konselor berkata, bagus sekali. Bagaimana perasaan Anda setelah mengubah cara berpikir tersebut? Konselor berkata, saya merasa lebih tenang. Saya jadi tidak terlalu menyalahkan diri sendiri. Di tahap ke-6, yaitu adalah menyusun rancangan tindakan. Konselor berkata, selain mengubah cara pikir, kita juga perlu mengubah tindakan nyata. Apa yang akan Anda lakukan minggu ini? Konselor berkata, saya akan membuat jadwal belajar. Saya akan mengurangi menunda pekerjaan.